Pernahkah Anda dengar teman Anda membuat jokes yang mengarahkan stereotip budaya atau agama terhadap orang lain? Atau malah Anda yang membuat jokesnya sendiri? Ih, sibuk banget tuh, Yo. Ngapain tuh? Sekarang ini ngurusin toko lu ya? Lebih banyak orang kan masih ini yang ketemu gue tuh kan. Bagi-bagi lah cuannya lah. Baca tuh ya. Udah kita koin aja. Capek gua. Aduh, cipet. Lapar banget gila. Seringkali kita merasa bahwa bercanda adalah cara mencairkan suasana. Tapi kita tidak selalu menyadari dampak yang ditimbulkan dari jokes tersebut. Stereotip meskipun bisa tampak sepele atau lucu bagi sebagian orang, dapat memperkuat pandangan yang keliru tentang kelompok tertentu. Ketika kita hidup di negara seperti Indonesia yang sangat bervariasi dalam etnis, budaya, dan agama, penting untuk menjaga sensitivitas terhadap perbedaan yang ada. Dalam konteks mayoritas dan minoritas, stereotip yang diungkapkan melalui candaan seringkali mempertegas ketimpangan relasi kekuasaan. Suku atau agama minoritas mungkin lebih dekat terhadap dampak negatif dari jokes yang berbasis stereotip. Karena hal itu bisa memperkuat perasaan diskriminasi atau marginalisasi yang sudah mereka rasakan. Gimana menurutmu gubernur Jakarta? Ini dia juga buat. Lihat deh. Ini video lucu banget anjir. Mana? Es teh uji oke kan? Masih? Ya kono didol goblok. Lucu banget. Kok bisa ada orang ngebentuk kayak gitu? Jelek banget. Oh jangan gitu. Aku kan orang Jawa juga. Kalau orang Jawa juga. Pasti orang-orang daerah suka denger sama mereka ya. Ya kan sama orang Jawa rata-rata bedok-bedok. Emang itu lucu. Lucu lah. Emang temen kita ada yang ngomong gitu. Ya kan orang Jawa orang Indonesia juga ya. Tapi kan lu orang Jawa kan SDM rendah. Jadi aku pulang aja. Ada dada. Stop! Yang dilakukan oleh Akil dan Dito itu salah ya. Kita mungkin sering dengar jokes Jawa kayak jawir lah, jamet lah, apalah. Tapi kalian tahu gak sih, jokes-jokes itu sama parah dan sama rasisnya dengan jokes-jokes barat yang menyinggung black people. Bedanya, di sana jokes tentang black people itu dianggap kurang ajar. Tapi kenapa jokes Jawa itu dianggap normal? Mari kita lihat sejarah. Sejak abad ke-15, Indonesia telah diduduki dan dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Inggris, dan Belanda. Akibat kolonialisme Barat selama 3,5 abad, muncullah pandangan bernama Eurocentrisme. Berdasarkan International Encyclopedia of Human Geography, Eurocentrisme adalah pandangan yang memposisikan Eropa sebagai pusat dan standar utama untuk menilai budaya, sejarah, dan perkembangan masyarakat. Eurocentrisme masih ada kok sampai sekarang. Lihat aja di apotek terdekat, pemasaran produk whitening itu banyak banget untuk perempuan di Asia. Tapi kenapa bisa kayak begitu? Apakah warna kulit kita itu tidak pantas untuk dibanggakan sampai-sampai kita harus menggunakan produk whitening dan sampai-sampai kita bisa membuat jokes jawir? Kebudayaan kita juga dikritisi loh oleh pandangan Eurocentrisme. Lihat saja jokes kuli Jawa. Oke lah, emang bener, banyak orang Jawa yang jadi kuli. Tapi apa yang lucu dengan itu? Kenapa kita harus menganggap pekerjaan kuli something less than pekerjaan umum? Bayangkan itu bapak kalian loh yang bekerja sebagai kuli. Apakah kalian tega pekerjaan bapak kalian dijadikan lelucon? Jadi ayolah kita berhenti membuat jokes-jokes Jawa. Jokes-jokes Jawa itu adalah bukti masyarakat kita masih memegang erat pandangan Eurocentrisme akibat penjajahan. Mari kita belajar untuk bangga dengan suku kita dan tidak membuat kebudayaan dan warna kulit kita sebagai lucu. Boleh. Satu lagi siapa? Itu masih bagus. Punya sholat nih. Sholat ya. Lah, tapi kan dia lagi sholat. Pasti bisa.
Hal-hal yang dilakukan dalam video ini sangat salah karena menghakimi seorang hanya berdasarkan dengan kebiasaan mereka seperti sholat tanpa memahami alasan atau cara mereka bekerja. Karena setiap orang berhak untuk menjalankan keyakinan mereka masing-masing dan melakukan nilai-nilai pribadi mereka tanpa diskriminasi. Tugas kita adalah untuk saling menghargai perbedaan dan bekerja sama dengan penuh pengertian, tanpa mengabaikan potensi masing-masing. Dan yang terakhir adalah dalam kelompok penting untuk saling mendukung dan memahami bahwa setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam mengelola waktu dan tanggung jawab. Oh iya, lu keluar ya? Oh, ente gak bisa lihat ini gara-gara aromanya. Kok nggak mau pindah? No. Berapa nih? Sisa 3 jam lagi gue masak. Kayak ini gitu aja, gue ada di dulu. Dia nggak mau ada sih mau banget. Ya udah, gue aja ini kok gitu. Enak banget sih kalau bisa minum nggak ada sore kayak gini ya. Stop! Yang dilakukan oleh William dan Jesse itu nggak benar. Kalian tahu, nggak enak rasanya ketika usaha kita untuk beribadah malah dianggap remeh. Padahal menghormati itu nggak susah loh. Kalau misalnya kalian tahu temennya lagi puasa, dan kalian lapar banget, haus banget, coba tahan dulu, makan dan minum di depan mereka. Kalau nggak bisa, ya pindah tempat aja. Coba bayangin jika kalian melihat orang berdoa makan di tempat umum, dan orang tersebut itu diganggu oleh orang lain. Gak etis kan kalau berdoa kepada Tuhan saja itu diganggu. Ini bukan cuma soal agama, ini soal empati. Kita hidup di masyarakat yang beragam dan kunci dari kebersamaan adalah saling menghormati. Oke, mana jadi? Yo, lu nggak ikutan sholat? Kalau mau sholat, kita sholat dulu deh. Tumben lu tuh sholat. Yo, jangan ganggu gue dong, gue mau sholat. Gue lagi sholat. Tindakan yang dilakukan pada video merupakan tindakan yang intolerir dan tidak memiliki sikap menghargai. Sangat disayangkan, hal ini juga sering terjadi di Indonesia. Baik dengan warga yang memiliki agama yang sama, ataupun dengan warga yang memilih agama yang berbeda. Sebagai warga Indonesia, tentunya kita perlu menjunjung tinggi sikap menghargai antar umat beragama dan juga memiliki toleransi yang tinggi. Karena di Indonesia telah mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Demi menjaga keharmonisan dan juga kerukunan yang ada di Indonesia, jika teman kita atau keluarga kita atau orang yang kita tidak kenal sekalipun yang sedang melakukan kegiatan ibadah mereka, kita wajib dan harus menghargai dan juga memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap kegiatan-kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Dengan hal tersebut, dengan perilaku tersebut, kita bisa menjaga kerukunan yang ada di masyarakat, bahkan di lingkungan sekitar kita.